Halo, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Mari, pada saat ini saya ingin membawakan renungan singkat sebenarnya, yaitu tentang paradoks yang diambil dari Mazmur 4 ayat 5. Di situ tertulis, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, dan tetap diam. Paradoks. Apa arti paradoks? Paradoks adalah suatu pernyataan dalam satu kalimat, pernyataan yang bertentangan tetapi mengandung kebenaran. Misalnya, Gus Dur tidak dapat melihat, buta, tapi dia dapat melihat kesengsaraan rakyat. Sedangkan orang-orang lain yang matanya jelas dua mata tidak dapat melihat itu. Ada lagi yang dalam bahasa Inggris, you have to be cruel to be kind, yang artinya Anda harus kejam untuk kebaikan. Contohnya apa, saudaraku? Misalnya di China orang yang korupsi benar-benar langsung ditembak mati untuk efek jerah, dan sebenarnya hal itu adalah kekejaman, tapi itu dilakukan untuk membawa kebaikan. Ya, ada lagi, yaitu kalau kita ulangi tadi Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Jadi marahnya diizinkan, tapi berbuat dosanya itu yang tidak diizinkan. Dan itu dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru muncul kembali ada ayatnya juga, yaitu dalam Efesus 4 ayat 26. Di situ dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang pertama dikatakan, biarlah kamu marah. Yang kedua, apabila kamu menjadi marah, dua-duanya tetap jangan berbuat dosa. Mazmur 5 mengatakan jangan berbuat dosa, tapi Efesus 4:26 barusan menyatakan lebih jelas lagi, sebelum matahari terbenam hendaknya sudah padam amarahmu. Kan bertentangan, lagi boleh marah, tapi kalau sudah jangan berbuat dosa. Contoh yang sangat mudah, para PRT dan anak-anak muda, itu yang dilakukan orang hampir setiap malam, yaitu apa? Kalau PRT mereka dangdutan, pacaran, dan nonton porno sampai jam 3 pagi. Lah orang muda, kebanyakan apa dilakukan orang muda? Main saham, main permainan yang lain, pacaran juga, nonton porno juga, sampai jam 3, jam 4 juga. Nah, padahal antara jam 11 malam sampai jam 3 pagi, Tuhan memperbaiki hepar kita masing-masing, yaitu hati kita masing-masing, sehingga hati dapat berfungsi kembali sebagaimana seharusnya. Jadi akibatnya apa? Ibu-ibu dan para majikan menjadi marah karena pembantu telat bangunnya. Anak-anak mau ngantor jadi terlambat juga. Dan marahnya karena tiap hari makin menjadi besar-besar. Nah, dosanya apa dari marah itu? Mereka jadi mengatakan kepada kanan kiri, sehingga semua orang juga marah kepada orang-orang yang dikatakan itu. Marah dan jangan berbuat dosa dikatakan di situ. Nah, sebab apa?
Sebab ada lagi ayatnya, yaitu Roma 6 ayat 23. Paradoks juga dikatakan di situ. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Siapa yang sudah melakukan itu di Indonesia yang sangat dikenal? Tidak lain adalah Bapak Presiden Jokowi. Betapapun dia dihina, betapapun dia difitnah, dia tidak melakukan dosa karena dia tidak membalasnya. Dan sebelum matahari terbenam, kelihatannya sudah hilang amarahnya. Nah, paradoks bagus nggak ya? Bagus sih. Lebih-lebih yang kita ambil dari Injil. Karena pernyataan pertama yaitu apabila kamu marah atau bila kamu menjadi marah. Pernyataan pertama. Dan diikuti oleh pernyataan kedua. Tetaplah, janganlah berbuat dosa. Jadi jalan keluarnya, marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Dan jangan lama-lama marahnya. Jadi hasilnya apa? Kalau kita mencari dalam kitab suci dan mentaati paradoks yang ada di dalam kitab suci, maka hasilnya, upahnya adalah Yohanes 3 ayat 30. Di situ dinyatakan, ia harus semakin besar, sedang aku harus semakin kecil. Ada kata-kata harus di situ. Nah, saudaraku, bagaimana supaya dia makin besar? Dikatakan bahwa kita semua harus memperkenalkan Allah, harus berbicara tentang Allah. Benar. Bila kita jumpa non-Kristen, maka bisa kita bicarakan, yaitu tentang Allah Bapa. Apa yang kita alami dan bagaimana dia mengasihi dunia dan semua orang. Tapi kalau kita jumpanya orang Kristen, maka yang kita bicarakan adalah Yesus di dalam firman-Nya. Jadi sama saja, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Banyak sekali yang kita alami, yaitu bahkan saudara-saudara kita, terutama yang gemar belajar, selalu dinyatakan, ini loh, aku sudah ikut pelajaran ini, pelajaran itu, di sana, di sini. Sudah bantu kanan kiri, sudah sembuhkan kanan kiri, macam-macamnya yang sudah diperbuat, apa saja. Nah, tapi di mana Yesusnya? Sebab sebenarnya harus dia yang ditinggikan dan kita yang dikecilkan. Sebab Matius 3 ayat 6 menyatakan dengan jelas, begini saudaraku, tetapi jika engkau memberi sedekah, termasuk memberitakan firman, pendampingan, konseling, perlindungan, pertolongan, kesabaran, ampunan, dan lain-lain, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Kebaikan apapun tidak wajib kita banggakan. Jadi tidak usah tangan kananmu melihat kebaikan itu. Juga terhadap pasangan, keluarga, teman, masyarakat, lingkungan. Kecuali untuk pengajaran, memang perlu harus dikatakan. Nah, jadi paradoks daripada biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Akhirnya apa? Akhirnya supaya Yohanes 3:30 berjalan, yaitu dia menjadi semakin besar dan aku menjadi semakin kecil.
Sebab apa yang diperbuat oleh tangan kananku tidak diketahui oleh tangan kiriku. Nah, saya ini sering sekali teringat Ibu Greti, kakaknya Bu Edith itu. Kalau doa penutup beberapa kali saya mendengar, dia mengatakan, inilah hambamu yang tidak ada gunanya, yang hanya melakukan apa yang engkau kehendaki. Terpujilah namamu dalam hidupku yang selanjutnya. Itu saya ingat benar. Nah, cara-cara ini yang di atas bisa dipakai. Kiranya paradoksal yang dari Tuhan menuntun dan menjadi berkat bagi kita semua. Sekian dulu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.